Dalam 1 Korintus pasal 3 nih, main cepat dulu kita ini ya. Haleluya. 1 Korintus pasal 3 saudaraku. Oh, ada haleluya. Yeay. Mantap saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 3 yang pertama berkata begini. Perhatikan baik-baik. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ini jemaat Korintus loh. Tapi gak bisa bicara seperti dengan manusia rohani. Why? Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Manusia. Jadi Kristen, orang Kristen yang gak dewasa itu masih disebut duniawi. Nah kalau hidup secara duniawi, mana mungkin dipimpin roh? Mana mungkin berjalan di dalam roh? Mana mungkin bisa dengar Roh Kudus dan menerima firman dengan benar? Memiliki panca indera yang terlatih menurut Ibrani, saudara. Pasal yang kelima. Nggak mungkin. Kalau kita masih terus Kristen duniawi, artinya yang belum dewasa. Nah, gereja atau orang Kristen yang belum dewasa, ini tidak bisa disebut tubuh Kristus. Bicara tubuh, itu bicara gereja orang Kristen yang dewasa. Wow. Masa iya Pak? Jadi kalau kita belum tubuh, kita belum bisa disebut dewasa? Enggak. Kalau kita sudah tubuh, maka baru disebut dewasa. Nah kalau engkau ngaku tubuh, maka kau bisa bekerja sama dengan semua anggota tubuh yang lain. Kalau kau nggak bisa kerja sama dengan, kalau tangan nggak bisa kerja sama dengan kaki itu mah, ya ini tangan hantu kali ya. Ya, nggak mungkin, semua kerja sama. Kita mau makan aja kerja sama semua. Tangan, ambil sendok makan. Biarpun tangan udah ambil sendok, ambil makanan. Kalau mulut gak mau dibuka. Kalau lidah menolak. Kalau gigi gak mau ngunyah. Dan kalau gak mau nelan. Ya percuma kan. Percuma. Jadi semua anggota tubuh itu kerja sama. Saya bisa lihat sekarang saya rapi sisiran. Saya rapi. Ini karena anggota tubuh saya kerja sama. Karena rambut saya tidak bisa menyisir rambut saya. Harus tangan. Apakah ada di sini? Saudara, listen. Apakah pernah rambut saudara menyisir rambut saudara? Enggak ada kan? Bahkan kita butuh salon. Kita butuh tukang pangkas untuk pangkas rambut. Rambut kita enggak pernah pangkas sendiri. Enggak pernah nyisir sendiri. Dia butuh anggota yang lain. Tapi sekarang ada banyak orang Kristen, ada banyak gereja dan merek gereja merasa nggak butuh merek gereja yang lain. Lulu gua, itu nggak tubuh, itu belum dewasa. Gereja duniawi itu nggak akan pernah mengenal Kristus sebagai kepala dan takkan pernah menerima Yesus sebagai kepala. Dan kalau tidak pernah mengenal Yesus sebagai kepala, tidak pernah menerima Kristus sebagai kepala, maka saudaraku yang kasih Tuhan, jangan heran dia tidak mungkin dapat mengikuti dan melakukan firman Tuhan tanpa syarat. Dan kalau tidak pernah mengenal dan menerima Kristus sebagai kepala, itu berarti dia menolak mengenal Tuhan. Dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengenal Allah yang dimaksud di sini adalah mengenal Dia sebagai kepala, mengenal Dia sebagai pengantin laki-laki, mengenal Dia sebagai Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah tubuh, lihat saya semua, kita nggak akan pernah bisa lagi dibatasi oleh organisasi. Tapi sekarang kenapa masih banyak orang merasa berbeda dari organisasi lain? Sederhana. Karena mereka gak satu roh. Karena mereka gak tubuh. Makanya ini tugas saya dan saudara. Kita semua harus membangun tubuh. Keren. Ini keren saudaraku yang kasih Tuhan. Dan membangun tubuh Kristus ini adalah inti hatinya Tuhan. Sebab kalau tubuhnya gak dibangun,
maka tidak punya tempat dia menurut Matius pasal 8 tadi untuk meletakkan kepala. Ayat 19 dan 20. Makanya sekali lagi kita harus dewasa. Berbicara tubuhnya, ini bicara tentang gereja yang dewasa. Ini bicara tentang Kristen yang dewasa. Mari kita buktikan ayatnya saudaraku. Dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-4. Efesus pasalnya yang ke-4. Kita lihat ayat yang ke-11, 12. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sorry ya, di sini aja masih banyak gereja yang korslet di ayat ini. Karena apa? Banyak gereja udah gak ngerti apa itu pelayanan rasul, gak ngerti apa itu pelayanan nabi. Bahkan mereka berkata gak ada lagi rasul, gak ada lagi nabi. Kalau kau berkata gak ada lagi rasul, gak ada lagi nabi, walaupun kau pengajaran mempelai mau dunia dan akhirat, haleluya, ya, dunia dan akhirat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak lagi percaya adanya rasul dan nabi, maka sama dengan kita menolak tubuh Kristus dibangun. Sebab orang-orang kudus yang adalah jemaat, saudaraku, itu diperlengkapi oleh 5 jawatan. Mulai dari rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Lalu ini orang-orang kudus diperlengkapi. Supaya apa? Orang kudus yang diperlengkapi ini dibangun jadi tubuh. Untuk apa dibangun jadi tubuh? Supaya mengenal Yesus jadi kepala. Untuk menerima Yesus jadi kepala. Ingat, kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika Injil kerajaan ini, Matius 24 ayat yang ke-14, kalau Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke seluruh dunia, maka tibalah waktunya. Injil kerajaan itu maksudnya apa? Itulah Injil Yesus sebagai kepala. Kerajaan, kata raja, berasal dari kata raja. Artinya, ini bicara Injil yang memang sepenuhnya memerintah atas hidup kita. Kalau dia sepenuhnya memerintah atas hidup kita, kan berarti sama dengan kepala. Bukankah kepala yang memerintah seluruh anggota tubuh? Haleluya. Dan kalau kita sudah menyatu dengan dia dan menerima dia sebagai kepala, maka tidak ada kepala tanpa tubuh. Dan tidak ada lagi tubuh tanpa kepala. Makanya saya dan saudara dapat mengikuti dia kemana saja dia pergi. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-8 itu saudara catat ini ya, renungkan lagi nanti ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Waktu ahli Taurat itu datang pada Yesus dan berkata, Tuhan Guru, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus bilang apa? Anak manusia gak punya tempat meletakkan kepala. Karena apa? Serigala masih punya liang, burung punya sarang. Serigala itu bicara apa? Kepalsuan. Ingat kan? Ya, domba yang datang berbulu, serigala berbulu domba. Jangan sampai terbalik ya. Serigala berbulu domba. Jadi serigala itu bicara kepalsuan. Hati-hati ajaran palsu. Injil palsu. Injil palsu itu membuat engkau gak akan pernah mengerti dunia roh. Gak akan pernah mengerti hidup oleh roh. Dan tidak akan pernah paham yang dimaksud dengan dipimpin oleh roh. Dan kalau ini kita gak pahami, maaf. Tadi dalam ayat 9 Roma pasal 8. Bukan milik Kristus. Bukan milik Kristus. Nah tadi dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 24. Siapa yang jadi milik Kristus? Ia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Saudaraku, lalu hiduplah oleh roh dan dipimpin roh. Ya, jika memang roh Allah ada di dalam kamu. Lalu dalam ayat 9, saudara jelas. Siapa yang tidak ya berjalan hidup oleh roh dan dipimpin roh, ya bukan milik Kristus. Jadi kalau Kristus, roh Kristus ada di dalam kita, kita akan berjalan dalam rohnya. Kita ngerti dunia roh. Saya kalau udah bicara begini kadang-kadang ketawa aku. Ada banyak orang Kristen gak ngerti apa itu dunia roh. Surga itu dunia roh. Dan
Kalau sorga adalah dunia roh, kita nggak cukup hanya teori tentang sorga yang dunia roh, tapi kita harus punya pengalaman di sana. Kita harus, makanya begitu kita mau jadi Kristen yang benar, pertama dalam pertemuan Yesus dengan Nikodemus dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Jadi kita punya pengalaman bagaimana roh kita diaktifkan kembali. Manusia batinnya kita diaktifkan kembali. Dan ini berbeda. Ini berbeda, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini berbeda. Dan kalau kita sudah lahir dari roh, maka kita akan menerima sukacita roh yang dari Roh Kudus. Dan kita akan dibawa oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Ini harus jelas, saudaraku. Makanya sekali lagi jangan sampai seperti kesaksian tadi. Pendeta masih narkoba, ya. Udah pendeta tapi masih tetap narkoba, masih tetap jual perempuan, berzina segala macam. Tapi dia bisa khotbah. Dia bisa jelasin Tuhan. Dia bisa jelasin soal surga. Tapi nggak pernah punya pengalaman. Ini yang saya maksud ini, saudaraku. Ya. Saya berharap saudara nangkap dan mengerti. Nah, makanya saya bilang tadi, sudah pun kita lahir dari roh, pertanyaannya, apakah manusia batinnya kita itu, rohani kita itu mengalami pertumbuhan? Dan hanya yang mengalami pertumbuhan yang mau dijadikan, nah ini yang jadi tubuh. Nah, mari kita lihat. Setelah tadi di Efesus pasal 4, saudaraku, semua orang-orang kudus itu yang mau diperlengkapi ya. Karena gak semua orang mau diperlengkapi. Ya kalau kau anti rasul, engkau anti nabi, engkau anti penginjilan, engkau anti gembala. Ada orang anti gembala. Ada orang bilang begini, saya nggak mau tahu, pokoknya Tuhan Yesus saja gembalaku. Nggak mungkin. Karena dalam Yeremia pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-15 dikatakan, aku mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Dan dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 berkata, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu yang memelihara jiwamu. Dan yang memelihara jiwa kita itu, pemimpin itu siapa? Itu gembala. Jadi kalau kita berkata, aku gak mau penggembalaan, pokoknya aku penginjilan, udah gak bisa. Kalau kita mau jadi tubuh, kita harus bisa kerja sama dengan semua anggota tubuh yang lain. Gak bisa selesai, apalagi, listen, nah ini penting, dengar baik-baik. Apalagi kau menghendaki kejatuhan anggota tubuh yang lain. Kalau sampai kau menghendaki kehancuran anggota tubuh yang lain, kau benar-benar bukan tubuh. Itu namanya biadab. Kalau ada pendeta senang melihat temannya pendeta jatuh, ini bukan pendetanya Tuhan, ini pendetanya setan. Pendekarnya neraka. Justru saudara, kalaupun ada yang jatuh, kita yang harus bergumul. Kita yang harus berjuang untuk mengembalikan orang yang jatuh itu kembali kepada posisi rohaninya. Bukan berarti haleluya, haleluya, haleluya. Ya ini biar mantap saudaraku. Ini yang benar. Jadi kalau kita senangnya ngomongin orang lain, jatuhin orang lain, aduh. Saya ngomong begini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena saya punya pengalaman untuk itu loh. Ya, saudara tahu nggak? Andai kata saya jatuh, itu banyak pendeta yang berpesta. Akan banyak pendeta yang pesta. Akan mungkin tukar-tukar kado, saudaraku. Udah jatuh dia. Coba kalaulah saudaraku aku salah atau kamu salah. Kalau sampai aku menginginkan kehancuranmu, pertanyaannya, hati Tuhankah itu? Bukankah kita harus mencari yang hilang? Masa yang udah di dalam kita masih tega menginjaknya? Kita masih tega mengikutnya, dan kita masih tega dan kita bahagia melihat dia hancur. Tuhan tolong kita semua.
Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan inilah kondisi gereja selama ini. Ada kompetisi yang tidak sehat. Di pelayanan ada kompetisi yang tidak sehat. Bahkan di tempat yang namanya pembangunan tubuh Kristus pun juga ada kompetisi yang tidak sehat. Saling menjatuhkan. Saling merobohkan. Apalagi kalau ada yang bisa diharapkan. Apalagi kalau ada orang kayanya di situ yang bisa diharapin. Waduh, udah. Berlomba saling menjatuhkanlah di sana, walaupun katanya di situ tempat pembangunan tubuh. Itu tubuh apa? Tubuh Babel? Ada jenis-jenis tubuh. Kan dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan ada tubuh burung, ada tubuh binatang, dan ada tubuh manusia. Semua ini beda, kemuliaannya beda. Jadi kalau kita bicara tubuh, tubuh apa? Nah, tubuh itu dikenal dari buahnya. Kalau kita tubuh Kristus, sudah harusnya kita saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Sorry nih saya mau ngomong. Kalau ada orang berkata ini pembangunan tubuh, tapi di dalamnya adalah orang-orang syirik, orang-orang yang suka saling menjatuhkan, itu tubuh Babel, tubuh setan. Tubuh Kristus yang benar itu saling membangun. Kalaupun ada yang jatuh, harus dibangun, diangkat. Karena itu hati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi Tuhan mau supaya kita semua berjalan di jalan-jalan yang benar. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia melihat penderitaan saudara kita yang lain? Adakah anggota tubuh kita yang bisa bersenang-senang sementara ada anggota yang lain lagi sedang terluka? Katakanlah kuku paling kecil di kuku jari kaki kita itu terkopek. Apa terkopek ini? Koyak lah, robek saudaraku. Luka. Kalau dilihat kan itu udah jauh kan dengan tangan bedanya. Tapi kalau itu terjadi, semua anggota tubuh akan merasakan. Lihat saya. Kau bisa rasakan gak penderitaan dari orang Kristen yang lain? Kau bisa rasakan gak penderitaan teman pendeta yang lain? Kau bisa rasakan gak penderitaan, sakitnya gereja yang lain? Kenapa kita berbahagia di atas penderitaan orang lain? Nah, ini yang disebut tadi manusia daging. Kita terlalu jago berteori, tetapi kita miskin dalam praktek. Kita jago ngomong tubuh, tetapi gak ada praktek untuk saling membangun. Makanya saya bilang tadi ini, saya ngalami loh saudara. Andai kata saya jatuh, pelayanan saya hancur, akan banyak pendeta pesta pora. Dan mungkin mereka akan tukar-tukar kado. Tapi Tuhan jauhkanlah itu. Kiranya sudah berubah. Dan mereka gak mau tahu. Pokoknya lo jelek. Kemarin aku lihat kau di toilet, buang kotoran, pokoknya bau, udah pokoknya kau bau. Bayangin saudaraku, ini di studio udah ketawa. Ya, aku cium kemarin, kamu kentut, pokoknya di mataku kau bau. Ini bahaya saudaraku. Ya, ya. Ini bagaimana mau dewasa di dalam Tuhan. Nah makanya lihat. Setelah dibangun jadi tubuh ini belum sempat kita baca saudaraku. Ya, ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Perhatikan, kedewasaan penuh. Jadi kalau kita sudah dibangun jadi tubuh, kita mencapai kesatuan iman. Kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus.
Jadi kalau kita belum tubuhnya, kita belum punya pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kalaupun kayaknya kita udah punya, itu hanya sebagai teori ahli Taurat. Belum benar. Ahli Taurat itu juga pengetahuannya benar. Makanya sampai Yesus bilang kan, ahli Taurat itu sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan ajarannya, tapi jangan turuti kelakuannya. Dari kelakuan loh saudara. Ya, kalau engkau belum bisa merasa penderitaan anggota tubuh yang lain, jangan ngomong tubuh deh. Dan kalau engkau bisa senang, ada anggota tubuh yang lain bisa diamputasi, kau bukan tubuh. Saya tahu, begitu salah satu anggota tubuh kita diamputasi, maka semua anggota tubuh yang lain itu jadi minder loh. Karena apa? Tubuh udah gak sempurna lagi. Bisa kebayang gak? Satu kuku saya saja hilang, itu semua anggota tubuh saya yang lain jadi sedikit kurang pede istilahnya. Karena apa? Satu kuku aja hilang. Apalagi kalau satu jari. Jadi jari saya, ini Tuhan jauhkanlah istilahnya aja ya saudara. Kalau sampai jari ini satu hilang, tinggal 4. Jadi kalau saya buat begini, saudara-saudara, andai kata ini jari saya udah putus satu nih, saya nggak akan berani khotbah begini. Jadi saudara-saudaraku, saya nggak akan berani. Saya akan begini terus. Nah jadi saudara-saudaraku, karena apa saudaraku? Ya, biar jangan ketahuan cacatnya. Jadi kalau kita senang membicarakan cacatnya teman kita, who are you? Siapa kau? Catat itu. Kau bukan orangnya Tuhan. Dalam ya. Kalaupun orang itu jelek, kalaupun orang itu jatuh bau busuk, terus kita pula jadi corongnya, mikir. Kita itu pembawa kabar baik, bukan pemberita kabar busuk. Itu tubuh Kristus. Itu yang dewasa dalam Tuhan. Itu yang mengenal Yesus sebagai kepala. Ini kalau saya bersaksi soal ini panjang lebar loh saudaraku. Ya. Tapi lanjut lagi deh. Lanjut lagi. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. So tahu nggak ini sedikit saya bersaksi ini. Nggak apa-apa lah ini biar terbuka. Kiranya Tuhan, nih saya bagikan saudaraku, nggak ada unsur mau serangan balik ya atau serangan fajar, enggak. Ini hanya sekedar kesaksian untuk membuka pikiran kita. Saya pernah ketemu seseorang, saya nggak kenal, jujur saya nggak kenal. Tapi saya melihat cara ngelihatnya dia ke saya itu sinis banget. Dan kita kan bisa ngerasa ya, kalau kita ketemu seseorang dan orang ini nggak suka sama kita kan bisa ngerasa. Ya udah karena saya nggak kenal orang ini ya gue cuekin aja. ya udah aku cuekin aja. Itu dalam suatu acara tertentu. Nah setelah beberapa tahun kemudian, mungkin ada kali sampai 5-6 tahun ya. 6 tahun kemudian, satu keluarga ini datang ke gereja, ke tempat penggembalaan saya. Saya juga nggak kenal. Saya udah lupa. Ini karena udah diingatin aja nih ceritanya. Saudara ikutin aja ceritanya. Ya udah, saya pikir ini jemaat baru. Ya sudah datang ibadah. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya sudah ibadah biasa aja begitu. Lalu satu waktu mereka setelah saya lihat rajin beribadah. Satu waktu mereka hubungi saya. Pak, boleh gak kami datang ke gereja mau bicara dengan Bapak? Saya bilang silakan dengan senang hati. Karena saya tahu mereka juga jemaat baru. Siapa tahu ada yang mau perlu dilayani, di konseling begitu ya. Nah dengan senang hati. Lalu akhirnya mereka datang saudaraku, suami istri. Lalu mereka mulai bercerita masa lalu. Ingat gak Pak, sebenarnya kami udah lama kenal Bapak katanya. Oh ya? Dan saya baru tahu mereka setelah mereka mulai ibadah di gereja kita dan rajin pula ibadah.
PA, ibadah raya, dan ibadah. Kita ada 3 ibadah inti ya, yang sama bobotnya seperti ibadah hari Minggu. Ada ibadah Bible Study dan juga ibadah Praise and Worship. Dan ada ibadah rayanya hari Minggu. Nah, dan ibadah Bible Study-nya itu hari Kamis seperti biasa yang kita lakukan, juga ibadah streaming. Dan juga ada ibadah Praise and Worship itu atau ibadah Misbah Dupa. Ya, doa pujian penyembahan itu hari Sabtu. Saudaraku, itu juga kita sudah lakukan untuk ibadah streamingnya. Nah, sudah tahu nggak? Akhirnya dia ingatkan saya cerita saya pertama kali ketemu dia. Nah, yang saya bilang tadi itu, kita ketemu seseorang, terus kita merasa orang ini nggak suka lihat kita gitu loh. Lalu dia ingatkan gitu. Oh iya, Bapak waktu itu kan hadir di acara ini. Ya, saya bilang saya hadir. Saya bahkan masih ingat waktu itu saya pakai baju apa, saya masih ingat, saudaraku, ingat sentuhan. Lalu dia bilang, iya sebenarnya kami udah kenal Bapak. Oh ya? Nah terus bagaimana ceritanya bisa datang sekarang ke sini? Lalu mereka bilang, Pak, kami sudah tetapkan hati. Kami mau digembalakan di penggembalaan Bapak. Oh ya? Nah saya baru ingat. Dulu kan dia kayaknya gak suka lihat saya. Lalu sedikit ini, lalu saya bongkar sedikit dan akhirnya terungkap. Sudah tahu nggak? Ini nggak apa-apa ini. Ya biar saya bertobat, kita semua bertobat, saudara. Terus dia bilang gini, walaupun kami nggak kenal Bapak, tapi pendeta kami yang dulu sering ceritain Bapak. Tetapi tidak pernah satupun yang baik yang kami dengar cerita Bapak. Semua jelek. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cerita Bapak semua cerita suram, cerita kelam, cerita mengerikan. Dan pokoknya di mata kami jemaat, dari informasi gembala kami, Bapak itu nabi palsu. Saudara, gak jauh-jauh juga dari pelayanan saya, pelayanan temanku ini. Saudaraku, oh ya? Saya bilang, lalu saya ingat, iya, pantas waktu itu mereka itu ngelihat saya, ketemu saya itu gimana gitu. Dan kita bisa langsung ngerasa kalau orang ini gak suka sama kita. Gak usah pakai ngeroh-ngeroh lah. Yang orang gila aja tahu kalau ya, orang gila aja tahu kalau kita gak suka sama dia. Jangankan binatang aja tahu, anjing aja tahu. Kalau kita gak suka anjing, anjing bisa langsung punya feeling loh. Makanya kalau orang gak suka anjing itu langsung digonggongin sama anjing. Tapi ada teman saya, dia pencinta anjing. Setiap ketemu anjing sama dia, anjing ketemu dia jinak semua. Giliran ketemu saya, wow. Karena memang saya juga gak suka anjing. Nah makanya kami coba pelihara anjing, ku dekatin anjingnya, tetap anjingnya jual mahal. Dan akhirnya lama-lama anjingnya kalau gak dicuri, mati dan segala macam. Hilangnya begitulah. Karena memang dari kecil saya gak suka anjing. Tapi saya coba terakhir ini, nyukain anjing. Ternyata si anjing juga tahu dari dulu lo gak suka gua, kata si anjing, saudaraku. Ya gak suka komunitas kita katanya. Saya tahu. Lalu ya jujur, agak saya korek memang. Emang apa cerita? Dia banyak cerita, saudaraku, yang kasih Tuhan. Lalu dalam hatiku begini, andai kata itu benar. Andai kata itu benar. Bukankah seharusnya dia akan menolong saya? Andai kata itu benar, bukankah seharusnya, kecuali saya nggak mau ditolong ya, lain cerita. Tapi orang ini belum pernah ngomongin itu ke saya, belum pernah bicara apapun ke saya. Tapi dia bisa buat berita luar biasa. Lalu saya tanya, lalu bagaimana kamu sudah dengar semua tentang saya berita buruk? Lalu bagaimana kamu bisa datang ke sini beribadah? Kenapa kamu jadi beralih sekarang 180 derajat? Saya tahu jawabnya apa? Justru kami heran, Pak. Dari cerita yang kami dengar tentang Bapak semua buruk. Tetapi dari kenyataannya banyak hal yang kami harus belajar. Dan kami dengar Bapak khotbah di radio. Dan kami diberkati. Dan sudah sering kami dengar. Itu pun curi-curi, jangan sampai diketahuan sama gembala kami. Nah terus, dan kami sangat merasa kami dibawa dekat sama Tuhan. Dan kami ambil keputusan ke sini. Lalu saya tanya begini, gak boleh. Kalau kami sudah digembalakan di sana aja. Oh enggak Pak.
kami di sana sudah tidak temukan makanan rohani. Kami temukan di sini. Dan kami sudah permisi baik-baik dengan gembala kami. Dan kami beritahu kok alasannya kenapa. Dan mengapa kami ke sana. Saudara, makanya saya bilang tadi saudaraku, ya, andai kata saya hancur, akan banyak pendeta yang tukar kado dan senang bertempik sorak saudaraku. Tapi maksud saya bukan pendeta yang di Indonesia, itu pendeta yang ada di Nigeria saudaraku yang salam Tuhan. Itu ya. Ini karena sudah bicara tentang menerima Kristus sebagai kepala ya. Tapi kalau yang di sini semua baik-baik, semua baik-baik. Yang ada di Tobasa semua pendetanya keren-keren, oke-oke. Yang di Sumatera Utara semua keren, oke-oke. Yang di Indonesia oke semua. Pokoknya yang ada di Nigeria yang enggak, pokoknya itu pendeta-pendeta yang apalah, yang bukan, nah jauh lah itu saudaraku. Yang kasih Tuhan, haleluya. Amin. Wah, ini waktu jalan terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang tubuh itu bicara tentang kedewasaan rohani. Jadi kalau tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, saudara, aku tidak dapat berbicara kepada kamu sebagai manusia rohani, tetapi hanya sebagai manusia duniawi, karena kamu belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Aduh, mengerikan saudara. Jadi kalau kita belum dewasa, kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Coba nih biar lebih jelas ya. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-5. Mari kita buka saudaraku. Ibrani pasalnya yang ke-5. Dalam ayatnya yang ke-11. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang suka untuk dijelaskan. Karena memang kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Wow. Kaitannya tadi dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah jelas tadi kan 1 Korintus pasal 3. Susu yang kuberikan padamu. Karena apa? Kamu belum dewasa dalam Kristus. Berarti belum paham. Jadi kalau orang tidak jadi tubuh, tidak dewasa dalam Tuhan, itu belum kenal Tuhan. Nah orang yang kenal Tuhan itu, orang yang dewasa dalam Tuhan itu adalah orang yang bisa kerja sama dengan semua anggota tubuh. Orang yang bisa satu perasaan dengan semua anggota tubuh. Makanya puji Tuhan saudaraku. Ya, dalam 5 tahun terakhir ini di penggembalaan saya, kecuali setelah COVID-19 ini saudara, ada fellowship membangun tubuh. Itu dari berbagai denominasi. Ini saudaraku saya bagikan kepada kita semua. Jadi ada hati. Nah saya bersyukur kepada Tuhan saudara. Saya merasa dipanggil oleh Tuhan. Dan saya itu panggilan saya untuk membangun tubuh Kristus. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus bisa kerjasama dengan semua karunia. Ingat, belum satu pun karunia Roh Kudus yang sudah mati atau tidak ada. Bisa hilang dari gereja bisa, tapi bukan berarti nggak ada. Mungkin aja karena orang menolak. Ingat, Roh Kudus tidak pernah memaksakan dirinya untuk diterima oleh kita. Tuhan tidak pernah memaksakan dirinya untuk kita terima. Kita terima, dia oke. Gak terima, ya dia akan lalukan kita. Jadi saya mau beritahu, ini harus dicatat dulu. Tidak satu pun dari karunia Allah yang sudah tidak ada. Semua masih ada sampai hari ini. Semua karunia-karunia Roh Kudus yang di kitab Korintus semua masih ada. Mau kesembuhan, mau nubuatan. Makanya dikatakan kan kamu boleh bernubuat seorang demi seorang. Tapi harus ada yang menafsirkan, kan begitu. Jangan karena nggak ada lagi yang menafsirkan bahasa roh, lalu kamu langsung klaim tidaklah lagi karunia menafsirkan bahasa roh. Yang nggak ada itu orangnya nggak bisa dipakai. Lu datang ke gereja saya, kau akan lihat, ini bukan sombong, Tuhanlah yang dipermuliakan. Di kami ada orang berbahasa roh dan ditafsirkan.
dan tepat. Ini saya pernah ngalami, saudara. Saya pernah ngalami serangan yang sangat luar biasa. Saya dipermalukan di Facebook luar biasa, saudara. Minggu kami ibadah, ada satu anak gadis yang kami kenal memiliki karunia Tuhan yang cukup tajam dalam penggembalaan yang saya gembalakan. Gadis ini tiba-tiba bahasa roh melengking. Lalu dia mulai bernubuat dan setiap bahasa rohnya itu ditafsirkan. Dan itu diarahkan ke saya, kuatkan, dan itu bicara tentang penguatan. Nah, sewaktu itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Kenapa saya harus disuruh menguatkan hatiku? Kenapa aku harus disuruh berdiam diri? Kenapa aku harus disuruh tenang, percaya bahwa aku menyertaimu? Jangan takut loh. Orang menurut saya biasa aja. Saudara tahu nggak? Hanya hitungan 2 hari. Saudara, ini jemaat sebagian juga tahu. Ini mendengar saya juga hari ini. Hanya hitungan 2 hari. Tiba-tiba saya viral, dipermalukan sedemikian rupa, saudaraku. Langsung saya teringat, oh iya. Dan memang itu harus saya lewatin. Harus saya lewatin. Tapi enggak apa-apa. Semua akhirnya bisa dilewati kok. Semua akhirnya bisa dilalui dengan mantap, dengan kemenangan dari Tuhan. Dan memang itu harus dilewati. Dan memang itu semua Tuhan izinkan untuk proses kita, proses saya. Jadi kalau dibilang gak ada lagi karunia menafsirkan bahasa roh, lo yang miskin kekayaan dari Tuhan, harusnya buka hati, rendah hati, minta gitu loh. Orang minta kok. Kan firman Tuhan berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Bahkan ada lagi orang berkata, gak ada lagi kesembuhan. Omong kosong, siapa bilang? Sudah lihat, beberapa orang sudah disembuhkan. Ya, lewat streaming kita aja disembuhkan. Sampai kemarin di Australia orang disembuhkan. Di Medan orang disembuhkan. Ada yang inbox saya disembuhkan. Ada yang telepon saya langsung. Pak, saya masih mengalami. Bahkan ada yang beritahu saya, Pak, anak-anak saya semua mengalami kepenuhan Roh Kudus di rumah. Wow. Dan itu enggak 1-2. Lalu bagaimana kita berkata bahwa enggak ada lagi tuh. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh dan memiliki roh Kristus, ingat, kita bukanlah milik Kristus. Saudara, dalam ini ya, ini kalau kita bicara ini gak akan habis-habis, saudaraku. Saya berdoa biar kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang karena kalau enggak akan murtad loh. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir, roh dengan tegas berkata, akan ada orang murtad. Ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bayangin. Nah, tanpa sadar sekarang banyak orang Kristen sudah mengikuti roh penyesat, ajaran setan-setan. Tapi sudah pun begitu, masih merasa orang paling dekat sama Tuhan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tuhan jauhkan itu dari kita. Makanya selalu Tuhan Yesus bilang, dari buahnya kamu mengenal mereka. Buahnya, saudara. Buah pertobatannya. Kalau kita bisa mengampuni, gak apa-apa. Kita mau dihujatin kayak apapun, udah lepaskan pengampunan. Gak apa-apa. Karena kebenaran itu akan muncul kok. Firman Tuhan berkata, akan muncul seperti rembang tengah hari. Ada waktunya. Dulu pun Yesus dibilang penyesat. Dia dibilang kerasukan. Dia dibilang dipenuhi dengan roh Beelzebul. Itu ceritanya. Bahkan kebangkitannya pun ada berita palsu bahwa dicuri oleh murid-muridnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada yang meyakini itu. Makanya banyak dari orang Yahudi, orang Israel belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya mereka menjadi bagaikan cabang asli yang dipotong lalu dibuang. Dan kita cabang zaitun, pohon zaitun liar dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang penuh getah itu. Itu dalam kitab Roma, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Itu karena mereka
menerima kabar dusta, ajaran setan. Ajaran setan itu dusta loh. Nah itulah yang disebut tadi liang serigala dan sarang burung. Kita terjebak dengan ajaran dusta. Injil lain. Injil lain. Injil lain membuat kita gak satu roh dengan Tuhan. Tapi Injil yang benar akan membuat saudara punya pengalaman manis dengan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Dan pengalaman manis kita dengan Tuhan, itu akan membuat saya dan saudara jadi berkat bagi banyak orang. Selalu merindukan, selalu menginginkan pemulihan, dan selalu membangun, bukan menjatuhkan. Koreksi iya, menyatakan kesalahan iya, tapi tujuannya untuk membangun. Ya karena kalau kita kesalahannya nggak dinyatakan, bagaimana mau diperbaiki, saudara? Haleluya, ini harus jelas, saudara yang kasih Tuhan. Saya berdoa biar kita semua benar-benar mengenal Kristus sebagai kepala, sehingga kita jadi tubuh. Saya baca kemarin status teman saya, hamba Tuhan, saudara. Ya, waktu Yesus lahir, dia lahir di kandang domba. Lalu dia berkata, saudaraku, di sana ada virus. Sudah pastilah orang kandang domba. Tapi tubuh Yesus tidak kena virus, bakteri atau apapun. Pasti di kandang domba pasti ada virus lah, bakteri apalah segala macam. Apalagi bayi yang baru lahir. Dan ditaruh pula di palungan, kan begitu. Dan ketika Yesus mati, tubuhnya dibaringkan di kubur selama 3 hari. Lalu dia bangkit kembali. Di kubur ada virus, ada bakteri, oh banyak. Tapi tubuhnya tidak kena virus dan bakteri. Lalu teman saya ini bilang begini, pastikan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Dan kalau kita tubuh Kristus, kita akan bebas dari bakteri dan virus. Mau virus corona kek, mau virus Corolla, mau virus Toyota, virus Daihatsu, virus Mercedes. Emang gue pikirin gitu aja. Yang penting kita tubuh Kristus. Tubuh Kristus, antibodinya, imunitasnya high. Itu pokoknya dahsyat, saudara yang kasih Tuhan. Tubuh Kristus itu nggak bisa disentuh oleh bakteri, tidak bisa disentuh oleh virus, tidak bisa disentuh oleh maut. Karena apa? Kita punya kemuliaan, kita punya roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ayo dewasa dalam Tuhan, supaya kita bisa menerima Kristus sebagai kepala. Sehingga kita tubuhnya, dia kepala. Dan kita sebagai tubuh tidak mungkin lagi terpisah dari kepala. Karena tubuh yang terpisah dari kepala adalah tubuh yang mati. Ya, sehingga begitu kita menyatu dengan Kristus sebagai kepala, maka kita dapat mengikuti dia kemana saja dia pergi. Wow. Sehingga kita menjadi pengantinnya yang siap diubah dan diangkat. Pada saat dia datang di awan-awan, saya dan saudara akan rapture. Kita akan bersama-sama menyongsong dia, dan dia sudah segera akan datang kembali.